Baik, selamat pagi semuanya. Eee, Perkenalkan saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan materi tentang professional ethics. Sebenarnya ketika kita bicara tentang ethics, itu adalah kita berbicara tentang bagaimana kita membuat pelayanan atau praktek kedokteran kita menjadi lebih lebih apik atau lebih manusiawi. Kalau kita hanya berpikir tentang, pelayanan kedokteran secara standar atau secara disiplin, maka kita ini seperti robot yang ketika kita mengatakan apa yang harus dilakukan sesuai standar dan tidak melihat manusia itu sebagai manusia atau tidak melihat pasien sebagai manusia seutuhnya. Tentunya hal ini akan mengakibatkan pelayanan kita menjadi kurang manusiawi. Untuk itu maka kita perlu melihat kembali apa itu pelayanan devi definisi atau apa itu yang dimaksud dengan pelayanan kedokteran melalui apa yang dimaksud sebagai konsep kesehatan. Saat ini mumpung undang-undang ini masih ada ya, sebelum digantikan oleh RUU Kesehatan tentunya kita melihat bahwa sebetulnya konsep kesehatan ini sudah dinyatakan sebagai suatu keadaan yang sehat yang paripurna, menyeluruh mulai dari fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehingga di sini kita melihat bahwa lingkup atau kondisi kesehatan itu tidak hanya melulu melalui secara fisik. Karena kadang-kadang fisiknya bisa kita sembuhkan, namun rehabilitasinya orang itu tidak dapat kembali ke kondisi yang baik, sehingga dia tidak dapat berfungsi secara sosial. Maka itu menjadi suatu tujuan yang harus kita capai melalui upaya-upaya kesehatan yang berupa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara terpadu, terintegrasi, berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bentuk-bentuknya mulai dari pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, hingga pemulihan kesehatan. Maka yang dimaksud terpadu tentunya tidak mungkin saat ini ilmu kedokteran ini atau kita sebagai spesialisasi bekerja sendiri. Maka tentu memadukan berbagai disiplin ilmu kedokteran demi kepentingan siapa? Tentunya kepentingan terbaik pasien. Yang kadang-kadang kepentingan terbaik pasien itu bukanlah apa yang dimaui oleh dokter. Jadi sekarang yang harus kita kita pegang adalah bahwa yang kita tuju adalah kepentingan terbaik pasien, bukan apa mau dokternya. Dan menjadi terintegrasi artinya berada dalam satu tempat pelayanan yang akan memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Berkesinambungan artinya kita bahwa pelayanan itu meliputi pelayanan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketika pasien datang kepada kita dengan suatu masalah kesehatan, tentunya itu tidak bisa kita lihat kita hanya bersikap kuratif saja. Dalam pikiran dokter tentu paradigma kesehatan ini tidak bisa mungkin dicapai dengan tindakan kuratif saja. Dokter harus selalu berpikir untuk mengembalikan tingkat kesehatan, derajat kesehatan pasien untuk menjadi sehat tidak hanya secara fisik, namun mental, spiritual, hingga sosial dan mampu hidup produktif. Tentunya hanya dapat dicapai oleh seluruh lingkup pelayanan kesehatan. Setelah kuratif, tentunya kita harus lakukan langkah-langkah promotif preventif untuk meningkatkan kesehatannya di kemudian hari, ataupun langkah-langkah yang rehabilitatif untuk membuat pasien itu atau fungsi-fungsi organ atau yang tadinya mengalami gangguan sekarang menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih optimal. Untuk bisa mencapai upaya kesehatan tersebut, tentunya kita harus memahami sejauh mana tanggung jawab seorang dokter. Saya selalu punya jokes seperti ini. Kalau misalnya saya adalah seorang dokter forensik yang berada di IGD RSCM, terus kemudian di sana saya melihat ada seorang pasien yang sedang kesakitan atau sedang berdarah, gitu ya, maka saya bilang saya itu nggak punya kewajiban untuk menolong. Kenapa? Karena sebetulnya inilah yang harus kita lihat. Tanggung jawab dokter itu meliputi 3 jenis tanggung jawab, yaitu responsibility, accountability, liability. Nah, di dalam trias tanggung jawab, trias etiko-legal ini kita bisa melihat bagaimana sebetulnya dokter dan vaskes atau rumah sakit itu berada di satu posisi yang sama. Berada di dokter, vaskes, dan termasuk organisasi profesi itu berada di satu posisi sama untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Sebagai yang kita lihat sini, the illness. Dan tentunya sebagai bagian dari
kesehatannya dia, tentunya si pasien tidak hanya kita lihat sebagai illness-nya saja, tapi juga kita melihat adanya nilai-nilai budaya, kebiasaan yang memang itu menjadi mempengaruhi cara kita menangani pasien tersebut. Di satu sisi kita memiliki tanggung jawab berupa responsibility, yaitu tanggung jawab kita untuk terus mengembangkan diri, tanggung jawab kita untuk memiliki kasih sayang, compassion, kearifan, dan dapat dipercaya oleh pasien, serta integritas dan kehati-hatian. Lalu di tanggung jawab yang kedua adalah accountability, bahwa semua pelayanan kedokteran itu harus akuntabel. Sebagai tindakan-tindakan kedokteran yang kita lakukan merupakan upaya terbaik yang didasari oleh standar-standar profesi dan pedoman tata laksana yang sudah disahkan oleh kolegium dan konsil kedokteran. Ini menjadi untuk mencapai tujuan terbaik pasien tadi. Dan di sini di tanggung jawab liability, di sini sebagai di mana kita tentunya sebagai dokter harus memiliki tanggung jawab secara hukum, yaitu memiliki STR, SIP, serta memiliki kompetensi baik itu nil dan attitude yang memang memadai untuk menangani masalah kesehatan tersebut. Nah, di sini maka profesi berada di atas untuk yang bekerja berkesinambungan atau timbal antara dokter dan standar profesi untuk menjaga dokter dan upaya-upaya terbaik yang dilakukan oleh dokter atau tindakan-tindakan kedokteran itu memenuhi sesuai dengan apa yang disahkan oleh organisasi profesi. Kalau kita lihat maka tujuan pelayanan kedokteran baik itu promotif berupa promosi kesehatan orang yang mengalami masalah kesehatan di sinusnya di bidang THTKL tentunya setelah dilakukan operasi sinus. Tentunya kita juga ingin agar pasien terus-menerus derajat kesehatannya juga meningkat dan tetap baik. Maka setelah kita kuratif, maka jangan lupakan ada promosi kesehatannya di sana. Jangan lupakan juga adanya tindakan preventif agar menghindarkan pasien mengalami gangguan-gangguan lebih lanjut sebagai preventif atau pencegahan, baik itu yang primer, sekunder, ataupun yang tersier. Yang tentunya kuratif adalah penyembuhan penyakit dan rehabilitatif untuk kembalikan bekas penderita itu ke masyarakat agar dapat berfungsi secara maksimal atau optimal sesuai dengan kemampuannya. Nah, salah satu aspek yang mendasari hubungan dokter pasien adalah adanya aspek kepercayaan, di mana pasien itu menaruh kepercayaan yang sangat besar. Dalam satu literatur disebutkan bahkan 70% yang disampaikan oleh dokter itu ternyata tidak dapat diretensi atau bahkan paling banyak yang bisa diterima atau dipahami oleh pasien itu hanya sekitar 30% dari informasi medis yang kita berikan. Mereka mendengar, mereka mungkin bisa mengingat tapi tidak 100% memahami. Sehingga tapi kalau pasien itu mau memilih pilihan terapi sesuai dengan yang kita sarankan, maka itu tidak lain adalah aspek kepercayaan. Pasien percaya bahwa dokter akan melakukan yang terbaik bagi pasien, tidak akan menyakiti, mengatakan yang sebenar-benarnya, serta menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan dia pribadi, termasuk kepentingan sosial. Dan dokter akan memperlakukan informasi tentang dirinya sebagai rahasia. Hal ini yang mendasari bahwa pasien juga akan percaya pada dokter dan memilih pilihan itu. Kalau kita mengatakan bahwa pasien 100% akan paham, tidak. Tapi pasien percaya dengan dokternya bahwa dokter akan melakukan yang terbaik bagi dirinya, untuk dirinya, bukan untuk kepentingannya si dokter. Dan kalau kita melihat tadi paradigma tentang kesehatan, tentunya maka kita juga tidak bisa melihat pasien sebagai satu individu yang diskret ya, yang tersendiri, tapi merupakan individu yang merupakan bagian dari masyarakat sosial yang lebih luas, baik itu keluarga maupun masyarakat. Sehingga kita juga tidak hanya menangani pasien untuk fact of illness-nya saja, tetapi kita ini menangani pasien sebagai sebuah makhluk sosial yang menjadi bagian dari masyarakat sosialnya. Dalam bagian pertama tadi telah saya jelaskan tentang bagaimana layanan kesehatan itu harus dilakukan secara terpadu. Tentunya di sini kita mengetahui bahwa saat ini tenaga kesehatan cukup banyak, mulai dari dokter spesialis, perawat, bidan, teknisi medis, dan lain sebagainya.
maka tidak mungkin lagi suatu pelayanan kedokteran itu kita lakukan tanpa adanya dokter-dokter yang menjadi mitra kita, baik itu dokter anestesi, dokter bedah, patologi klinik, radiologi, sebagainya. Dan hubungan ini juga bisa kita lihat pada saat tadi dari jenis-jenis jenis tenaga kesehatannya, termasuk pada saat pentahapan tindakannya, mulai dari sakit hingga pasien sembuh. Semua terlibat di sini. Ataupun juga pada ruangan atau lokasi pasien itu dirawat. Mulai dari IGD, rawat inap, ICU, rawat jalan, ataupun macam-macamnya. Jadi semua itu kita melihat bahwa ada dokter-dokter yang terlibat atau tenaga kesehatan yang terlibat. Di sini memerlukan adanya etika kesejawatan, bahwa kita tidak bisa lagi kita hanya berpikir secara individu, one show, tapi kita melihat ada orang lain yang juga terlibat di sana. Maka ini etika sosial ini harus juga kita kedepankan, karena berhubungan dengan struktur sosial dan tindakan-tindakan yang kolektif. Maka bagaimana kita melihat pandangan dari rekan-rekan sejawat kita yang lainnya. Tidak hanya dokter, namun juga tadi kita lihat ada farmasi, ada keteknisian medis, dan lain sebagainya. Maka di sini hubungan nilai pribadi itu dan tindakan kolektif menjadi tidak langsung. Karena apa yang kita inginkan, mungkin kita menganggap itu yang terbaik di spesialisasi kita. Ternyata itu mungkin tidak berhubungan dengan tindakan kolektif yang nanti akan dilakukan ketika kita berpikir bahwa tindakan kolektif itu adalah tindakan yang menjadi upaya terbaik bagi pasien. Dan untuk kita, karena apa? Karena ketika kita hidup, masing-masing orang itu melihat ketika memandang suatu masalah itu tergantung dari pertama tentunya objeknya, bagaimana baik buruknya perilaku individu masyarakat, dan tergantung juga pada kesahihan premisnya. Dan bila sudah jadi keyakinan, maka tentunya itu tidak butuh tindakan persuasi. Ini juga baik itu dari sisi tenaga medisnya maupun dari sisi pasiennya, atau kita dari sisi atau konteksnya, apakah waktunya, tempat, dan adat istiadat, serta bisa dipandang dari dimensi tujuan atau hasilnya. Apakah itu konsekuensinya, proporsionalitas dari suatu tujuan dari tindakan itu. Misalnya suatu tujuan ternyata bisa saja seorang mengambil keputusan yang lain ketika individu tersebut melihat bahwa hasilnya atau tujuan dari pengobatan tersebut tidak proporsional dengan apa yang dia inginkan. Ketika dia misalnya contohnya dia menganggap bahwa suatu hal itu penting, tapi ternyata tindakan itu akan menurunkan fungsi mungkin menjadi sekitar 50%, tentunya itu mungkin menurut orang tersebut tidak proporsional. Ketika dokter berpikir bahwa tujuan utama bahwa pasien itu hidup jadi tujuan yang terpenting, tapi ternyata pasien bisa saja berpikir itu kalau dia menjadi cacat tentunya tidak ada lagi tujuan hidupnya. Maka kita harus ketika kita memahami suatu pola pikir individu seperti ini, tentunya kita bisa mendeteksi sebetulnya ada permasalahan di mana pada saat kita menghadapi pasien tersebut. Inilah pentingnya kita melihat pasien sebagai seorang manusia, bahwa manusia itu tidak bisa dilepaskan dari tindakan-tindakan subjektif yang dipengaruhi oleh tiga hal ini. Maka untuk itu ketika kita mengetahui adanya permasalahan di mana-mana di tiga lokasi tersebut, tiga dimensi tadi, maka kita bisa melakukan mediasi ataupun persuasi dengan di sini ada teori etika virtue. Bila itu adalah berbentuknya adalah untuk terkait dengan subjeknya, maka bagaimana cara kita menghormati hak pasien, menjaga rahasia yang dipercayakan, bersikap adil. Bila itu tergantung pada situasi atau konteksnya, yang menjadi masalah dalam pasien untuk mengambil suatu keputusan yang logis dan rasional, maka kita bisa melakukan strategi-strategi menggunakan etika deontologi dengan kita melihat situasinya, persepsi atas kepentingan solidaritas maupun manajemen konflik, atau bila itu terkait dengan tujuannya atau hasilnya, bagaimana kita bisa mereframing atau mereframing dari kepentingan itu, perlindungan terhadap kehidupan, bagaimana kita integritas profesi, serta bagaimana kita tanggung jawab terhadap publik tadi. Maka setelah itu semua kita lakukan, maka kita perlu kembali yang tidak hanya kita melihat keluar, tapi kita juga kembali melihat ke dalam.
yang kita sebut sebagai klarifikasi dari nilai-nilai itu. Kenapa? Karena nilai pribadi dapat saja berbeda dengan nilai yang diputuskan oleh kelompok. Kenapa? Karena setiap pribadi atau individu itu menilai itu secara subjektif dan didasarkan atas pengalaman-pengalaman pribadinya. Adat istiadat, budaya juga mempengaruhi perilaku ataupun cara orang itu menganalisa dan membuat suatu keputusan. Adanya suatu kepercayaan atau belief akan hasil akhir juga bisa membuat suatu klarifikasi nilai yang berbeda. Dan ketika semua itu yang bersifat subjektif tadi akan bisa menjadi subjektif ketika tadi didasarkan oleh premis-premis yang sahih. Sehingga disinilah tugas dokter untuk melihat individu, baik itu sejawat, pasien, dan orang yang terlibat dalam penanganan penyakit itu sebagai orang-orang yang memiliki nilai-nilai tersendiri yang perlu melakukan klarifikasi nilai. Sehingga kita bisa melakukan praktek kedokteran kita menjadi lebih etik, manusiawi, dan profesional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.